Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazlur Rahman Al-Farisi dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Nusantara. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai manajemen lintas budaya yang merupakan ujian tengah semester dari Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional. Sebelum mengetahui pengertian dari manajemen lintas budaya, di sini saya akan membacakan pengertian dari manajemen dan juga lintas budaya. Manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia ataupun hal lainnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan lintas budaya ini terjadi ketika manusia dengan budayanya berhubungan dengan manusia lain yang berasal dari budaya berbeda, berinteraksi, dan bahkan saling mempengaruhi. Manajemen lintas budaya. Pengertian dari manajemen lintas budaya ini adalah ilmu yang berusaha untuk memahami bagaimana budaya nasional mempengaruhi praktek manajemen, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan lintas budaya dalam praktek manajemen dan berbagai konteks organisasi, serta meningkatkan efektivitas dalam manajemen global. Selanjutnya yaitu model keberadaan budaya pada ilmu manajemen menurut para ahli. Yang pertama yaitu model Farmer-Richman yang menyatakan bahwa budaya merupakan variabel utama dalam menentukan efektivitas manajerial dan organisasional. Yang kedua yaitu model Negadi-Prasad yang menyatakan bahwa philosophy of management adalah merupakan suatu variabel yang bersifat independen dan cenderung tidak terpengaruh secara langsung oleh aspek budaya. Di sini ada 4 tingkat budaya. Yang pertama yaitu dominan budaya. Dominan budaya ini adalah budaya yang menonjol pada masyarakat yang mengacu pada bahasa, agama, perilaku, dan kebiasaan lainnya. Karakter-karakter ini sering menjadi norma bagi seluruh masyarakat. Yang kedua yaitu subbudaya. Subbudaya adalah suatu pengelompokan masyarakat berdasarkan usia, jenis kelamin, lokasi tinggal, pekerjaan, dan sebagainya. Sama halnya seperti di suatu perusahaan, tentu setiap karyawan memiliki usia yang berbeda, tempat tinggal yang berbeda, daerah asal, dan juga pekerjaan yang berbeda-beda. Yang ketiga yaitu budaya organisasi. Budaya organisasi ini suatu sistem nilai-nilai yang dianut bersama, apa yang dianggap penting, dan seperangkat kepercayaan bagaimana segala sesuatu ini berjalan. Sama halnya dengan di suatu perusahaan, tentu ada interaksi dengan para anggota organisasi, struktur organisasi, dan sistem pengendalian untuk menghasilkan norma perilaku. Yang keempat yaitu kerja budaya. Kerja budaya ini adalah suatu konsep yang didasari oleh kebiasaan atau keseluruhan pola perilaku individu atau kelompok yang dibudayakan dan dikembangkan dalam suatu organisasi untuk mempertahankan efisiensi dalam bekerja. Budaya kerja ini diciptakan dengan maksud untuk membuat karyawan menjadi lebih produktif dan mencapai hasil yang sejalan dengan visi perusahaan. Maka dari itu tentu kita harus memahami budaya. Dan di sini ada 3 cara memahami budaya.
Yang pertama yaitu mendidik budaya yang baru. Setiap manusia harus mendidik dirinya sendiri dalam hal memperbarui budaya yang dimiliki, namun tidak meninggalkan budaya lamanya. Yang kedua yaitu akulturasi. Akulturasi ini proses di mana orang-orang bukan hanya memahami budaya asing, namun juga mengubah dan menyesuaikan perilaku mereka guna menjadikan lebih sesuai dengan budaya. Akulturasi ini sangat penting bagi manajer negara pendatang yang sering berinteraksi dengan penduduk negara tujuan. Misalnya manajemen pabrik dari negara asal atau direktur pemasaran yang bekerja di negara asing pada anak perusahaan di luar negeri. Yang ketiga yaitu adaptasi budaya baru. Misalnya nih pelaku bisnis internasional ini berhasil bepergian ke luar negeri. Tentu harus tahu bahwa mereka ini di sana adalah orang asing dan harus mencoba bersikap sesuai dengan aturan-aturan budaya yang berlaku di tempat negara mereka tinggali. Selanjutnya yaitu 7 kunci dimensi manajemen lintas budaya menurut model cewek. Yang pertama yaitu hierarki. Hierarki ini adalah cara orang melihat otoritas dan kekuasaan, berapa banyak mereka tunduk kepada orang-orang di sebuah otoritas dan apakah mereka merasa berhak untuk mengekspresikan diri dan bagaimana mereka inisiatif dalam membuat keputusan yang independen. Yang kedua yaitu fokus kelompok. Mengapa nih fokus kelompok ini dimasukkan ke dalam 7 kunci manajemen lintas budaya? Karena fokus kelompok ini menggambarkan apakah orang mengidentifikasi diri mereka sebagai bagian dari kelompok atau dengan tanggung jawab masing-masing, dan apakah pekerjaan harus kolektif, output atau serangkaian kontribusi dari individu. Maksudnya ini adalah apakah setiap individu atau kelompok dapat bersosialisasi dengan orang lain di dalam kelompoknya tersebut. Yang ketiga yaitu gaya berkomunikasi. Gaya berkomunikasi ini adalah pertemuan beberapa nilai-nilai budaya yang mencerminkan unsur-unsur seperti tutur kata yang baik, bijaksana atau sopan, mengenali perbedaan gaya berkomunikasi, dan memperhatikan cara orang lawan bicara. Dalam melihat setiap bahasa tubuh mereka dengan melihat gerakan tangan, apakah orang ini berbicara terus terang secara langsung atau dianggap kasar. Yang keempat yaitu orientasi waktu. Orientasi waktu ini sejauh mana orang percaya bahwa mereka dapat mengontrol waktu dan mematuhi jadwal, atau apakah jadwal ini dipandang tenggat waktu atau perkiraan. Hal ini juga termasuk apakah jadwal atau orang yang lebih penting. Tentu ini mempengaruhi manajemen waktu, panjang dan jangka pendek perencanaan, jadwal, dan kepatuhan terhadap agenda tenggat waktu. Selanjutnya yaitu mengubah toleransi. Mengubah toleransi ini persepsi berapa banyak orang yang berpikir bahwa mereka memiliki kendali atas hidup mereka dan takdir serta kenyamanan mereka dengan perubahan, pengambilan risiko, dan juga inovasi. Yang keenam yaitu hubungan. Hubungan ini menggambarkan seberapa pentingnya menganggap sosial
kepada hubungan yang luas dan mengembangkan kepercayaan, dan pusat hubungan ini adalah prasyarat untuk bekerja dengan seseorang. Yang terakhir yaitu motivasi atau work-life balance. Motivasi ini apakah orang ini bekerja untuk hidup atau hidup untuk bekerja. Ini merupakan bagaimana orang-orang ini mendefinisikan status mereka dalam masyarakat, baik dari kehidupan pribadi atau prestasi kerja. Selanjutnya yaitu 6 langkah menerima perbedaan budaya. Tentu setiap budaya ini memiliki perbedaan-perbedaan. Yang pertama yaitu mengkomunikasikan dengan rasa hormat. Dalam hal menerima perbedaan budaya, tentu kita juga harus berkomunikasi dengan rasa hormat. Seperti di perusahaan, setiap karyawan tentu berasal dari daerah yang berbeda-beda dan tentu memiliki budaya yang berbeda-beda juga. Jadi tentu adanya komunikasi yang baik satu sama lain agar terjalinnya suatu kinerja yang baik di lingkungan perusahaan. Yang kedua yaitu tidak bersifat menghakimi budaya lain. Sudah jelas kita tidak boleh menghakimi budaya lain. Yang harus kita lakukan tentu harus bersikap baik dan juga menyesuaikan satu sama lain. Yang ketiga yaitu mempersonalisasikan pengetahuan dan persepsi-persepsi. Dengan pengetahuan yang dimiliki oleh setiap manusia dan persepsi-persepsi yang ada, tentu kita juga harus melihat lingkungan sekitar agar terjalinnya komunikasi yang baik antar individu. Yang keempat yaitu mempraktekkan fleksibilitas peran. Dalam situasi kerja kita harus mempraktekkan kemampuan untuk beradaptasi dan bekerja yang harus dilakukan dengan efektif walaupun dengan situasi yang berbeda, sehingga dapat memahami dan menghargai pandangan yang berbeda dari perubahan dalam organisasi. Yang kelima yaitu mendemonstrasikan perhatian timbal balik. Sebagai contohnya ini misalnya karyawan berhasil mencapai suatu tujuan perusahaan dengan baik, maka pimpinan tentu harus bersedia memberikan suatu motivasi lebih untuk karyawan untuk terus mengembangkan kinerjanya. Tentu ini jadi kerjasama yang saling menguntungkan antar kedua belah pihak. Yang ketujuh yaitu toleransikan kerancuan dalam budaya. Tentu di sini kita harus memperbaiki kesalahan-kesalahan dari budaya dengan sabar, dengan membenarkan suatu kesalahan. Tentu budaya akan tetap terjaga dengan baik. Selanjutnya yaitu tentu budaya akan berkembang dan pasti memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi pola berkembang budaya tersebut. Di sini ada 6 faktor yang mempengaruhi pola berkembang budaya. Yang pertama yaitu agama. Agama tentu selalu diperhatikan dalam budaya sesuai dengan agama yang dianut dan juga kepercayaannya masing-masing. Dengan agama yang dimiliki tentu budaya
akan terjaga dengan baik sesuai agama yang dimiliki setiap budaya. Di suatu perusahaan juga tentu memiliki agama yang berbeda-beda dari setiap karyawan, namun dengan saling toleransi terhadap kepercayaan setiap karyawan, tentu ini menjadikan budaya dalam perusahaan akan berkembang dengan baik. Yang kedua yaitu bahasa. Budaya tentu akan berkembang dengan dibantu adanya bahasa yang baik. Apalagi dengan Indonesia ini memiliki beragam budaya dan juga bahasa. Misalnya di suatu perusahaan pekerja ada yang dari luar Indonesia, tentu pekerja tersebut agak kesulitan dalam bahasa Indonesia, namun dengan karyawan lainnya yang membantu agar pekerja tersebut bekerja dengan baik, tentu ini akan menjalin suatu kebudayaan yang terjalin dengan baik di lingkungan perusahaan. Yang ketiga yaitu pendidikan. Pendidikan tentu harus selalu dimiliki setiap karyawan, dan ini merupakan pengaruh dalam berkembangnya budaya. Yang keempat yaitu filsafat politik. Menurut Plato, filsafat politik ini adalah usaha yang dilakukan untuk mendapatkan kebahagiaan atau kesenangan sejati. Dalam konteks politik, kebahagiaan sejati ini dapat terwujud manakala manusia tidak mengedepankan kebahagiaan indrawi. Jika manusia ingin mengedepankan kebahagiaan politik, maka manusia harus mengedepankan dunia ide. Tentu dengan terciptanya kebahagiaan di dalam politik ini akan mempengaruhi pola berkembang dalam budaya. Yang kelima yaitu interdisiplin ilmu ekonomi. Maksudnya yang kelima ini ekonomi filsafat. Ekonomi filsafat ini yaitu interdisiplin ilmu ekonomi yang berkutat pada pengkajian teori ekonomi. Dan dalam kegiatan ekonomi, kegiatan ini dapat mengubah tatanan sosial budaya dari setiap manusia, sehingga dalam penerapannya terdapat nilai-nilai dan etika yang perlu dikaji kembali. Dan yang terakhir yaitu struktur sosial. Tentu dengan adanya hubungan antar manusia dalam kehidupan dengan baik, tentu ini akan membuat berkembangnya budaya antar manusia. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.